Salam, Horas, Bapak Ibu, NHKBP, remaja dan sekolah minggu. Sebelum kita memasuki ibadah kita pada minggu pertama setelah Trinitatis, pada hari Minggu ini, terlebih dahulu kita serahkan hati dan pikiran kita berdoa di hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Panggilan beribadah. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, NHKBP, remaja dan sekolah minggu. Inilah minggu ke-13 kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kami menyampaikan salam dari pendeta, Parhalado, dan seluruh tim multimedia ibadah online HKBP Nomen Sen Resort Petojo. Selamat hari Minggu. Tuhanku dan Allahku, jiwaku bersukaria karena Allahku penyelamatku. Minggu ini bernama minggu pertama sesudah Trinitatis. Karena itu, marilah kita menghadap Tuhan dengan sorak-sorai, sebab Dialah Raja kita yang memelihara dan melindungi kita. Marilah kita mengaku. Tuhanku dan Allahku, jiwaku bersukaria karena Allahku penyelamatku. Karena itu, kita yang telah merasakan kebaikan Tuhan dan yang merindukan kasih karunia-Nya, marilah kita menyembah dan mengagungkan nama-Nya. Datanglah kepadanya yang bersorak-sorai, marilah kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 585 ayat 1 dan 3, mari beribadah. Di dalam nama Allah Bapa
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, agar kami memelihara, menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 435 ayat 3, Bersukacitalah hatiku. Dengarlah hukum Tuhan, titah ke-10 dan artinya. Titah ke-10, janganlah mengingini rumah sesamamu, janganlah mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus lebih takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut, baik istri maupun pembantunya, dan menipu ternaknya, agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 417 ayat 2, Bagimu ada keselamatan. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus yang mulia, mengaku
dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 453 ayat 3, Nama Yesus yang terindah. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Amsal 22 ayat 22 sampai 29. Janganlah merampasi orang yang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 485 ayat 1, Bersamamu Bapa.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan KUR AMA HKBP Nomensen. Permohonan di tengah pandemi COVID-19. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan mengetahui bangsa kami dan bangsa-bangsa di dunia ini pada saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang membuat banyak orang gelisah, khawatir, dan takut
karena belum ditemukan obat yang bisa menyembuhkan dan menghentikan penyebaran penyakit ini. Keadaan ini berdampak pada persekutuan kami di gerejamu. Hingga saat ini, kami sudah 13 minggu tidak bisa beribadah di gereja. Sementara setiap hari mendengar terus bertambah orang yang positif COVID-19. Karena itu, pada minggu ini, kami datang menyampaikan keluh kesah dan permohonan kami ke hadapan-Mu. Ya Tuhan Allah, tataplah kami dan kasihanilah kami. Saat ini sudah begitu banyak orang yang positif COVID-19 di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, kasihanilah kami dan dengarlah doa kami. Berilah kekuatan pada tubuh dan roh kami. Tuhan kami yang agung, kami mohon tolong dan sembuhkanlah mereka yang positif COVID-19. Berilah Roh Kudus kepada mereka yang terisolasi dan merasa dikucilkan karena penyakit ini. Para tenaga medis yang berjuang di garda terdepan merawat dan mengobati orang yang menderita COVID-19. Walaupun mereka rentan terhadap COVID, karena tugas tersebut, kami mohon kepadamu ya Tuhan. Tuntun dan jagailah mereka dan keluarganya, agar tubuh dan jiwa mereka tetap sehat. Banyak juga yang meninggal akibat COVID-19 ini, dan diantaranya ada warga jemaat dan pelayan gerejamu HKBP. Di tengah situasi yang belum memungkinkan kehadiran gerejamu melakukan ibadah penghiburan, kami mohon kepadamu Tuhan. Engkau adalah penghibur sejati bagi orang yang berduka. Utuslah Roh-Mu untuk menghibur dan meneguhkan iman mereka. Dampak COVID-19, mata pencaharian masyarakat semakin berkurang karena pembatasan fisik dan imbauan tinggal di rumah. Terjadi pemutusan hubungan kerja dari perusahaan. Orang yang bekerja di sektor informal juga harus berhenti bekerja. Ya Tuhan, jauhkanlah mereka dari kepanikan dan kobarkanlah di dalam hati jemaat-Mu semangat untuk berbelas kasihan bagi orang yang kekurangan. Tuhan, berkatilah pemerintah kami di pusat dan di daerah untuk mengupayakan yang terbaik menghadapi pandemi COVID-19 ini, sehingga bangsa kami segera berakhir dan kami dapat kembali melakukan aktivitas kami, baik di tengah masyarakat dan gerejamu. Dengarlah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 574 ayat 1. Pujilah, pujilah Tuhanmu. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Diampuni dosamu, dipulihkan hidupmu. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Shalom, Horas. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Khususnya kepada seluruh jemaat dan majelis di Gereja HKBP Nomensen Resort Petojo. Bapak, Ibu, pemuda, remaja, dan anak-anak sekolah minggu yang kekasih. Hari ini genap 3 bulan kita beribadah di rumah kita masing-masing. Inilah minggu yang ke-13 kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Sejak tanggal 15 Maret 2020 yang lalu. Mari kita bersama-sama berdoa, semoga kita yang tinggal di wilayah DKI Jakarta dapat segera memasuki masa normal baru, sehingga kita boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala.
Meskipun kita tahu bahwa kita harus mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tentu kita semua sudah rindu. Anak-anak rindu untuk kembali bersekolah. Kita rindu untuk dapat kembali bekerja. Dan kita rindu untuk dapat beribadah bersama di gereja kita. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kabar baik, kabar sukacita bagi kita pada hari Minggu ini, mari kita terlebih dahulu memohon pertolongan dan juga bimbingan Roh Kudus supaya kita dapat mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini, minggu pertama sesudah Trinitatis, tertulis di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, melalui nats khotbah pada minggu hari ini, ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita petik dan dapat kita renungkan bersama. Yang pertama, jauhilah ketamakan. Saudara yang kekasih, saat ini kita hidup di tengah dunia yang dipengaruhi oleh roh-roh zaman, roh-roh di dalam dunia globalisasi saat ini. Di antara roh itu, yang pertama adalah roh materialisme. Roh materialisme berasal dari kata materi atau material, yaitu roh yang menilahkan materi, uang, harta, kekayaan dalam hidupnya. Uang telah menjadi cita-cita yang utama
dan menjadi tujuan hidup manusia. Dari sini lahir kemudian apa yang dikatakan dengan roh manisme. Roh manisme berasal dari kata money, artinya uang. Di mana uang menjadi tolok ukur kesuksesan dan kebahagiaan hidup manusia. Uang seakan menjadi sebuah agama yang baru dan orang cenderung mengilahkan uang. Seperti yang kita tahu, nyanyian sekolah minggu mengatakan, apa yang dicari orang? Jawabnya uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Dari sana akan lahir sebuah sakit yang baru yang dikatakan dengan sakit lebihitis. Sakit lebihitis berasal dari kata lebih. Maksudnya, orang yang cenderung berusaha untuk dapat lebih daripada orang lain. Bahkan dia cenderung melakukan segala cara dan upaya supaya memperoleh lebih daripada orang lain. Orang yang seperti ini dikatakan oleh Raja Salomo dalam kitab Amsal pasal 30 ayat 15 sampai 16, mereka seperti lintah yang tidak pernah mengenal kata cukup, yang terus-menerus menghisap darah. Sampai pada waktunya ketika dia sudah kenyang betul, akhirnya lintah itu akan jatuh sendiri. Dan itulah kematiannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hal yang kedua, roh yang ada di tengah-tengah zaman globalisasi adalah roh hedonisme. Roh hedonisme berasal dari kata hedon, artinya kesenangan atau kenikmatan. Orang-orang yang dikuasai oleh roh hedonisme cenderung mengutamakan kesenangan, kenikmatan dalam hidupnya, bahkan cenderung memuaskan hawa nafsu duniawi. Hal itu kita dapat lihat di dalam nats ini. Tuhan mengatakan supaya kita berhati-hati, supaya kita tidak jatuh ke dalam sikap yang cenderung bersikap materialisme dan bersikap hedonisme. Di dalam nats ini dikatakan, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang yang kaya. Dalam ayat yang ke-14 dan 15 dikatakan bahwa ada seorang yang kaya raya, memiliki banyak harta kekayaan, sampai mempunyai harta yang sangat banyak dan berlimpah-limpah. Kalau dalam bahasa sekarang katakan punya harta sampai 7 turunan. Nah, apa yang mau kita perhatikan di sini? Sesungguhnya sebagai orang percaya, Tuhan tidak melarang, Tuhan tidak membenci. Dan Tuhan sesungguhnya mau supaya kita juga menjadi orang-orang yang kaya, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi Tuhan ingatkan di sini supaya janganlah kita terjebak kepada sikap ketamakan. Apa yang dimaksudkan dengan ketamakan? Orang yang tamak di dalam bahasa Yunani, dalam bahasa asli dikatakan pleonexia, adalah orang yang cenderung dengki, benci, dan selalu berusaha supaya memiliki lebih daripada orang lain. Nah, orang-orang yang tamak ini adalah orang-orang yang cenderung bersikap rakus. Orang-orang yang bersikap egois, orang-orang yang menghalalkan segala cara dan upaya supaya bisa menambah dan menimbun banyak harta kekayaan. Bahkan mereka tidak segan-segan mengambil hak orang lain, juga hak-hak orang yang miskin dan menderita. Yang kedua, hidup kita tidak tergantung pada kekayaan yang kita miliki. Firman Tuhan mengatakan sesungguhnya hidup manusia tidak tergantung kepada harta,
uang, atau kekayaan yang dimiliki. Tetapi hidup manusia tergantung di tangan Tuhan. Saya ceritakan sedikit satu ilustrasi. Ada seorang pengusaha muda yang sangat sukses, yang punya banyak bisnis. Suatu hari dia mengadakan perjalanan bisnis dari kotanya ke kota yang lain. Dia terbang dengan jet pribadinya yang super mewah. Dan dia membawa begitu banyak uang, harta, berlian, barang berharga dalam perjalanan bisnis itu. Tetapi apa yang terjadi? Ketika pesawat pribadi, jet pribadi itu dalam perjalanan, terjadi cuaca yang sangat buruk. Sehingga kapal ini mengalami kecelakaan dan jatuh di sebuah pulau yang jauh, yang terpencil dan tidak dihuni manusia. Semua penumpang dan juga pilot beserta kopilot pesawat ini mati. Hanya dia seorang diri yang masih hidup dan selamat. Saudara-saudara, kita bayangkan, ini orang yang kaya raya dengan perjalanan bisnis, dengan menumpang pesawat jet pribadi yang super mewah, lalu dia mengalami kecelakaan, lalu dia tersesat di sebuah pulau yang tidak berpenghuni, yang tidak punya apa-apa. Ketika orang kaya ini sadar bahwa dia telah mengalami kecelakaan, ketika dia merasa haus dan lapar, bayangkan saudara-saudara, dia tidak memiliki makanan apa-apa lagi. Dan akhirnya dia harus mati karena kelaparan. Tidak berapa lama kemudian tim SAR mencari dan menemukan. Fakta dari tim SAR mengatakan orang kaya ini mati karena kelaparan. Jadi benar Tuhan mengatakan hidup kita tidak tergantung kepada harta kekayaan kita. Karena manusia, tidak ada manusia bisa hidup karena makan uang, makan emas, makan permata, makan saham atau surat-surat berharga. Tetapi manusia makan makanan, nasi, sayur, ikan, minum. Jadi melalui kisah yang diceritakan ini mau menegaskan kepada kita, Tuhan mengatakan bahwa sesungguhnya hidup kita itu tidak tergantung kepada kekayaan kita, tetapi hidup kita di tangan Tuhan. Dari kisah ini kita diingatkan bahwa menjadi orang kaya, mencari kekayaan itu tidak salah. Tetapi jangan kita berpikir bahwa kekayaan itulah yang akan menentukan hidup kita. Karena sesungguhnya hidup kita ada di tangan Tuhan. Yang ketiga, firman Tuhan mengajak kita supaya marilah kita menjadi orang-orang yang kaya di hadapan Tuhan. Apa artinya orang yang kaya di hadapan Tuhan? Orang yang kaya di hadapan Tuhan adalah orang yang hidupnya bergantung hanya kepada Tuhan. Orang yang kaya di hadapan Tuhan adalah orang yang tahu bersyukur, berterima kasih, yang tahu mengatakan cukup dalam hidupnya. Orang yang kaya di hadapan Tuhan adalah orang yang tidak tamak. Orang yang kaya di hadapan Tuhan adalah orang yang mau berbagi dan menolong sesamanya. Jadi kalau kita mau bertanya, siapakah orang yang kaya? Dalam pandangan Alkitab, orang yang kaya bukan orang yang mengumpulkan, yang menyimpan, yang memiliki begitu banyak harta, uang, kekayaan. Tetapi orang yang mau berbagi dan mau menolong sesamanya. Bukan orang yang memiliki yang banyak, tetapi orang yang mau berbagi dan menolong sesamanya. Itulah orang-orang yang kaya di hadapan Tuhan. Karena itu, janganlah kita mengumpulkan harta di dunia ini. Tetapi mari kita mengumpulkan harta yang kekal dan yang abadi. Harta yang ada di sorga. Saat ini kita lihat begitu banyak orang-orang di sekitar kita yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Tuhan mengajak kita, marilah kita juga menjadi orang-orang
yang kaya di hadapan Tuhan. Kita mau berbagi, kita mau menolong sesama kita. Mari kita menolong dan juga berbagi kasih dengan orang-orang di sekitar kita, dengan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan daripada kita. Dan ingatlah, firman Tuhan hari ini mengingatkan, janganlah kita menjadi orang yang tamak. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami boleh senantiasa beribadah meskipun di rumah kami masing-masing. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau mengingatkan kami Tuhan, supaya kami menjauhi sikap ketamakan dalam hidup kami. Tapi ajari kami Tuhan, supaya kami dapat merasa cukup, mengucap syukur dalam hidup kami. Bapa di sorga, Engkau juga mengingat kami Tuhan, bahwa hidup kami sesungguhnya tidak tergantung kepada uang, harta, kekayaan yang kami miliki, tetapi hidup kami sepenuhnya tergantung di tangan Tuhan saja. Bapa di sorga, Engkau juga mengajar kami supaya kami menjadi orang-orang yang kaya di hadapan Tuhan, yang tahu mengucap syukur, yang tahu berbagi dan menolong sesama kami. Tuhan, bukalah hati kami supaya kami mau berbagi kasih, mau menolong orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa di sorga, berkatilah firman yang kami dengarkan. Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan juga segera memberi kesempatan kepada kami, supaya kami dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami boleh memasuki masa normal baru, khususnya kami di wilayah DKI Jakarta, sehingga anak-anak kami Tuhan dapat kembali bersekolah, kami dapat kembali bekerja di luar rumah, dan kami dapat kembali beribadah di rumah Tuhan bersama-sama. Tuhan berkati para pemerintah kami, mulai dari pusat sampai tingkat yang terendah, supaya mereka dapat bekerja keras untuk menghalau virus COVID-19 ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua jemaat-Mu Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati dalam kehidupannya masing-masing. Berkati dalam setiap pekerjaannya. Berkati juga Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, Engkau yang mempercukupkan segala kebutuhan hidup jemaat-Mu. Engkau yang memelihara dan Engkau yang mempercukupkan apa yang mereka perlukan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan yang ada dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah sakit dan juga dirawat di rumah mereka masing-masing. Tuhan kiranya melawat mereka, dan Tuhan menjamah tubuh mereka. Tuhan mengangkat segala sakit penyakit, dan Tuhan yang memberkati tangan-tangan dokter, para medis, obat-obat yang mereka makan, sehingga mereka dapat segera pulih dan dapat kembali ke rumah. Bapa di sorga, inilah doa dan permohonan yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 666 ayat 3. Kita harus membawa terang sambil memberikan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah
dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.